Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Rahel Patricia. Saya biasa dipanggil Rahel. Saya merupakan mahasiswi Universitas Negeri Jakarta, program studi D3 Hubungan Masyarakat 2020. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi tugas UTS mata pelajaran pengembangan kepribadian mengenai materi social graces. Sebelumnya, apa sih social graces itu? Social graces adalah kepekaan dalam bersosialisasi sehingga kita dapat diterima oleh berbagai kelompok. Nah, di dalam video ini saya akan menjelaskan salah satu contoh dari social graces, yaitu tentang penampilan. Di sini saya akan menjelaskan pemahaman saya sendiri mengenai etika penampilan yang baik serta sopan dan tentunya menarik. Karena kita sebagai mahasiswi atau mahasiswa hubungan masyarakat diwajibkan untuk memiliki penampilan dan etika yang baik tentunya. Dan saya akan menjelaskan 3 alasan utama mengapa kita harus berpenampilan yang baik, sopan, dan menarik. Pertama, dapat menambah kepercayaan diri. Kalau kita ingin orang lain memiliki kepercayaan pada kita, maka kita harus terlebih dahulu memiliki kepercayaan diri. Secara umum, kepercayaan diri datang ketika kita berpenampilan yang baik, berdandan dengan cara rapi, lalu membawa diri kita dengan baik. Yang kedua, penampilan adalah personal branding kita. Jadi, apa yang kita kenakan akan menunjukkan kepribadian kita sendiri. Maka dari itu, jangan ragu untuk berpenampilan menarik dan profesional setiap saat, karena hal ini merupakan personal branding kita. Gaya berpakaian akan mempengaruhi persepsi orang lain terhadap kita. Yang ketiga, dapat memberikan kesan yang baik atau positif terhadap lawan bicara kita. Apalagi dalam dunia kerja, penampilan masih menjadi hal yang mempengaruhi penilaian orang lain terhadap kita. Penampilan rapi dapat memberikan kesan yang baik bagi lawan bicara. Jika kita selalu berpenampilan rapi, ternyata bisa juga memberikan rasa nyaman saat berkomunikasi dengan lawan bicara kita. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh-contoh pakaian yang baik dan dapat dikenakan di dalam lingkungan formal, masyarakat, dan keluarga. Look yang pertama tadi bisa kamu pakai kalau kamu lagi mencari ide baju seperti apa yang dapat dikenakan saat kuliah. Look ini juga bisa kamu kenakan untuk ke kantor atau pada acara formal lainnya. Sebenarnya untuk ide baju ini terserah kita aja, sesuai kemauan kita aja. Tapi jangan melanggar aturan-aturan yang ditetapkan. Seperti contohnya, peraturan yang ditetapkan mewajibkan kita untuk menggunakan kemeja. Tapi kamu malah menggunakan sweater. Tentu saja itu hal yang sangat salah dan tidak boleh dilakukan. Contoh lainnya, saat kamu ke kantor atau ke kampus menggunakan sandal jepit. Tentu saja itu hal yang tidak sopan. Dalam lingkup formal, lebih baik menggunakan sepatu atau flat shoes dibandingkan dengan sandal jepit. Dan juga hindari penggunaan baju terlalu terbuka, ketat, atau mencolok. Karena dalam lingkup formal, nantinya kamu akan bertemu dengan orang-orang penting yang pastinya kalian tidak mau kan orang lain menilai kalian jelek, karena itu dapat merusak reputasi kita sendiri dan organisasi yang kita ikuti. Jadi intinya berpakaian bebas asalkan sopan dan sesuai peraturan dalam berpakaiannya. Jangan menggunakan pakaian yang menimbulkan kesan tidak baik. Oh iya, jangan lupa juga
Jangan menggunakan celana robek-robek dalam lingkup formal ya. Lebih baik menggunakan celana bahan atau celana jeans asalkan tidak ada robek-robeknya. Nah, yang look kedua ini dapat kamu kenakan saat kamu berada di dalam lingkup masyarakat seperti pergi ke pusat perbelanjaan, groceries, ataupun lainnya. Dalam look ini, intinya harus berpakaian sesuai dengan etika yang berlaku di masyarakat. Banyak sekali pilihan pakaian yang tertutup dan sopan yang dapat kamu gunakan. Oleh karena itu, haruslah berpenampilan sesuai dengan norma yang ada dan berlaku di masyarakat atau yang ada di tempat umum, karena pakaian seseorang akan mencerminkan jiwa dan kepribadian orang tersebut yang akan membentuk sikap dan perilaku seseorang. Jadi, pakailah pakaian yang seharusnya baik digunakan pada saat di tempat umum, seperti pakaian yang sederhana namun tetap sopan, menarik, dan baik dilihat orang. Kalau look ketiga ini dapat kamu gunakan jika kamu ingin menghadiri acara keluarga. Berpakaian sebebas kalian saja, tapi hindari berpakaian terlalu terbuka. Sesuaikan penampilan dengan acara yang akan kamu hadiri agar tidak salah kostum nantinya. Memakai pakaian yang rapi, memakai parfum, dan lainnya yang dapat menunjang penampilan kita. Jangan berdandan dan berpakaian terlalu berlebihan. Nah, tadi kita udah membahas nih tentang etika berpakaian yang baik. Dan tadi juga saya sudah memberikan referensi ke kalian bagaimana baju yang dapat kita kenakan di dalam lingkup formal, masyarakat, dan keluarga. Sekarang kita juga harus mempelajari bagaimana ekspresi dan gestur tubuh yang baik yang dapat kita lakukan. Karena ekspresi dan gestur tubuh juga merupakan bagian dari penampilan loh. Nah, berikut ini akan saya sampaikan gerakan-gerakan tubuh yang harus lebih diperhatikan lagi oleh kita. Walaupun terlihat sepele, tapi ini sebenarnya sangat penting loh teman-teman. Yang pertama, perhatikan gerakan tangan. Seperti contohnya, tangan yang diletakkan di pipi, mengelus dagu, dapat menunjukkan bahwa kamu itu orang yang berpikir keras akan sesuatu. Di sisi lain, saat kita menggigit kuku, maka hal ini dapat menunjukkan kegelisahan dan ketidakamanan di dalam diri kita. Hindari gerakan-gerakan tersebut ketika Anda sedang mengobrol dengan orang lain. Gerakan seperti menggaruk kepala atau menyentuh wajah akan membuat Anda terlihat cemas atau gugup di depan lawan bicara Anda. Bahasa tubuh semacam itu tentunya bisa menghambat komunikasi yang efektif. Jauhkan tangan Anda dari wajah dan biarkan tangan Anda terbuka untuk meningkatkan bahasa tubuh kita. Yang kedua, ada ekspresi wajah. Ekspresi wajah kita bisa memicu perasaan orang lain sehingga tersenyum akan berpengaruh pada sikap cara lawan bicara Anda merespon kita. Tersenyumlah dengan tulus dan buat Anda tampak lebih bercahaya. Senyum yang datar di wajah Anda bisa memberikan kesan yang tidak tulus dan akan berpengaruh pada sikap lawan bicara kita.
Namun, yang harus kalian tahu, senyuman yang ditunjukkan oleh seseorang tidak hanya mengungkapkan kebahagiaan saja, namun senyuman juga bisa mengungkapkan gangguan atau kesedihan yang sedang dihadapi. Begitu juga dengan kepala yang menunduk atau wajah yang melihat ke bawah, di mana hal ini dapat menunjukkan bahwa seseorang sedang menyembunyikan sesuatu atau merasa malu. Menunjukkan wajah bisa menjadikan Anda merasa tidak berdaya dan tidak nyaman dengan lawan bicara Anda. Langkah yang harusnya Anda lakukan jika Anda sedang berada di dalam situasi tersebut adalah tetap menatap lurus ke arah lawan bicara Anda. Hal ini memang wajar dan biasanya otomatis terbentuk jika Anda duduk atau berdiri dengan tegak. Yang ketiga, hindari posisi tubuh yang terlalu membungkuk. Usahakan untuk tetap duduk atau berdiri dengan tegak. Posisi membungkuk membuat kita terlihat lesu dan letih. Duduk dengan tegak akan menciptakan kesan lebih energik dan bersemangat di dalam diri kita. Menjaga postur tubuh dengan baik seperti mempertahankan bahu, punggung, dan tubuh agar tetap duduk atau berdiri dengan tegak akan menunjukkan bahwa kita orang yang memiliki keyakinan diri yang tinggi dan sifat percaya diri yang tinggi. Berikan sedikit jarak antara kaki dan lengan pada tubuh sehingga kita terlihat bisa lebih leluasa untuk menambah citra positif. Yang keempat, ada kontak mata. Kontak mata akan mengatakan banyak hal tentang apa yang dipikirkan oleh seseorang. Kontak mata juga akan membantu dalam membangun kepercayaan dan membuat lawan bicara Anda merasa dikenali serta didengar. Koneksi juga lebih mudah terbentuk dengan adanya kontak mata. Maka, jika kita berhadapan dengan lawan bicara kita, jagalah kontak mata kita dengan mereka. Hindari untuk menatap terus-menerus terhadap lawan bicara kita, sesekali lihat ke sekitar dan lakukan kontak mata secara berkala. Yang kelima, perhatikan nada bicara kita. Terkadang saat kita sedang berbicara atau sedang berpresentasi, nada suara menjadi lebih tinggi tanpa kita sadari. Hal seperti ini terjadi karena kita merasa gugup. Karena itu, turunkan nada bicara kita untuk meningkatkan bahasa tubuh kita. Di samping nada bicara yang diturunkan, kita juga bisa berbicara dengan tegas. Mengapa? Karena seseorang yang gelisah atau terlalu bersemangat bisa memicu cara berbicara yang terburu-buru. Tentu, kunci utama yang diperlukan adalah berbicara dengan pelan dan tenang. Beri jeda waktu untuk menjawab pertanyaan dari lawan bicara sehingga kita sebagai lawan bicara bisa mendengarkan dengan seksama. Kita akan terlihat lebih percaya diri dan memperhatikan lawan bicara secara sepenuhnya. Jadi, hal-hal yang sudah saya sampaikan tadi adalah pemahaman saya yang saya ketahui tentang bagaimana berpenampilan yang baik. Poin yang dapat kita ambil dari hal-hal yang sudah saya jelaskan tadi adalah kalau penampilan merupakan salah satu faktor penting yang dapat menunjang kita baik di dalam karir, kehidupan sosial, ataupun lainnya. Penampilan kita juga dapat menjadi kesan pertama lawan bicara kita terhadap kita atau juga dapat menjadi penilaian orang terhadap jati diri kita. Jadi, jangan ragu untuk berpenampilan yang baik dimanapun dan kapanpun. Demikian hal-hal yang dapat saya sampaikan pada topik social graces kali ini. Semoga penjelasan yang sudah saya paparkan tadi dapat dimengerti dengan baik dan dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan. Selamat siang.